batasi apa yang ingin disampaikan. Kemudian dari ormasnya saya tidak tahu siapa yang hadir. Juga saya ingin mewakili ormas juga satu orang. Ya, kemudian dari tokoh masyarakat, ada ketua Brida, ada ketua Dewan Pendidikan, ada juga akademik dari Pak Irwan Daulay, dan kita kasih ruang semuanya, tapi mohon waktu pertanyaan pemikirannya kita batasi karena ini mic kita semua, jangan memborong waktu, ringkas, cepat, padat, tajam, ya. Jadi dalam hal ini saya berikan kesempatan untuk Desa Sibanggorjulu, mungkin 2 orang ya, siapa yang jadi juru bicaranya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ketua Dewan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak-bapak, kepala dan bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kami alhamdulillah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan titik permasalahan yang baru saja terjadi, di mana tanggal 16 kemarin ada masyarakat kita yang dilarikan ke rumah sakit. Dalam hal ini tentunya kronologi kejadian yaitu adanya bau yang menyengat yang kami hirup di Desa Sibanggorjulu. Dalam hal ini masyarakat berpraduga bahwa bau yang menyengat ini adalah datangnya dari perusahaan. Tentunya sebagai komunikasi yang baik dengan perusahaan, kami dari tokoh masyarakat tetap bertanya sesuai dengan aturan yang ada. Kami komunikasi dengan Bang Ali Said, Bang Robi, dan saya juga secara pribadi berkomunikasi dengan Pak Rijal, menanyakan tentang tanggapan yang ada tentang kejadian ini. Akan tetapi tanggapan yang kami dapatkan poinnya sama, tidak ada kaitannya dengan adanya masyarakat yang dilarikan ke rumah sakit. Artinya tidak ada kaitan kegiatan SMGP dengan adanya masyarakat kita yang dilarikan ke rumah sakit. Tentunya ini poin yang sangat penting bagi kami dari masyarakat Desa Sibanggorjulu. Kalau tidak ada dari SMGP, dari mana lagi? Karena selama kami tinggal di Desa Sibanggorjulu, kami tidak pernah merasakan hal yang sama. Atas komunikasi yang baik tadi, kami juga berharap ini di dalam forum yang sangat berbahagia ini, tentunya kita harapkan penyelesaian, karena ini sudah berulang kali. Setiap kejadian kami tanyakan ke perusahaan, tidak ada kaitannya. Tentunya masyarakat kami merasa, oh ini dari mana? Inilah yang kami harapkan dari Pak Bupati dalam hal ini di lingkungan hidup. Ini harus kita cari solusinya. Dari mana kalau tidak dari perusahaan SMGP? Kami juga dari masyarakat ini tentunya pengen ada kepastian. Kami juga tidak mau was-was sebetulnya, dan kami tidak mau merepotkan pihak-pihak baik yang Prokopimda atau perusahaan. Karena kami juga merasa perusahaan ini, kami juga bersyukur ada datang ke tempat kami. Tetapi hal yang sama, kalaulah ini terulang terus, was-was dan ketakutan itu yang sangat luar biasa bagi kami. Nah, ini harapan kami. Mungkin apa yang kami sampaikan ini, yang sangat singkat ini, berguna bagi kita semua untuk memberikan pencerahan kita bersama. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu
satu lagi dari Simpang Berjulu, Pak Kades, mohon memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD, Kajari, Dandim, dan Kapolres, dan juga dari pihak perusahaan media yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Sebelumnya saya minta maaf Pak, barangkali nanti ada penyampaian yang kurang menyenangkan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini tidak akan menjadi suatu permasalahan bagi kita semua yang mendengarkannya. Yang pertama terkait masalah apa tadi yang diundangkan kepada kami mengenai pembahasan T11 yang terjadi pada 18 tanggal 16 kemarin. Sebenarnya sebagaimana tadi yang disampaikan tokoh masyarakat kami, memang benar saat kejadian kemarin itu sebenarnya ada pemberitahuan bahwa kegiatan logging akan dilaksanakan pada tanggal 14. Cuma sepengetahuan kami cuma hari itu, tapi di tanggal 16-nya terjadilah kejadian itu. Memang saya rasakan langsung di desa dan saya pastikan ke lokasi bahwa itu sama. Tentunya saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Kajari tadi. Memang dari pihak perusahaan kita harus meminta ada upaya koordinasi yang sebagus-bagusnya dengan pihak Pemda. Ketika terjadi hal-hal yang kemarin itu, tentunya masyarakat Pemda sudah tahu kian bahwa ada kegiatan itu, supaya jangan terjadi hal-hal yang salah-salah pandang. Kadang ada juga sebagian masyarakat kita wajar memandang bahwa kami di desa Simpang Berjulu bisa dibilang ada yang bilang yang mengada-ada. Padahal memang setiap kejadian itu, setiap adanya korban di Simpang Berjulu memang pas adanya kegiatan pihak perusahaan. Karena sepengetahuan saya dari nenek-nenek moyang kita, walaupun ada semacam barangkali H2S di desa Simpang Berjulu karena banyaknya air panas. Kalau dari tahun-tahun dulu tak pernah ada tuh yang kayak gini, tak ada bau, tak ada yang lain-lain kan. Tapi bukan kita nggak bersyukur adanya perusahaan ini di sana, tidak, bersyukur juga. Namun tentu kalau dengan adanya komunikasi dari pihak perusahaan ke Pemda, tentu apa yang terjadi di desa kami setelah kami sampaikan tidak seolah-olah pura-pura tidak tahu lagi. Artinya sudah jelas dia bahwa kegiatan itu, komunikasi itu sudah ada, mulai dari kegiatan yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, sehingga apa yang kami rasakan nanti di desa Simpang Berjulu terutama, artinya sudah terang-benderang bahwa kegiatan itu ada. Tentunya dengan dasar kegiatan itulah kadang-kadang terjadinya seperti yang dirasakan masyarakat kami dari kemarin-kemarin sebelumnya. Tentu dalam kesempatan ini, terutama kepada pihak perusahaan, harapan kami tidak luput dengan dukungan pemerintah kami Kabupaten Manado Natal. Ini semua saya tidak tidak mencari-cari apakah karena apa masalah terdampaknya warga kami. Hanya saja yang kami minta, perusahaan harus bertanggung jawab terkait warga kami yang terdampak, yang beberapa orang mulai dari tanggal 24 April yang belum ada titik temunya sampai kejadian tanggal 16 kemarin. Itu aja rasa dari saya
Pak Bupati, barangkali entah ada yang mau nambahkan nanti dari kawan-kawan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali mewakili si Bang Warjulu sudah cukup ya, 2 orang oh. Oke. Baik, saya persilakan rekan-rekan wartawan untuk baik, silakan. Terima kasih Pak Bupati. Saya Saparudin Siregar dari Start News. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan. Pertama, fokus ke masalah 16/9 ya, 16 September 2022. Yang pertama sebagai kebutuhan memberi informasi ke masyarakat yang jelas, apakah PT SMGP ini punya dokumen baik foto maupun video yang menyatakan bahwa tidak ada paparan H2S pada saat logging test, untuk menunjukkan katanya kan karyawan yang sedang beraktivitas pada saat itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada keluhan kesehatan. Terus yang kedua, saya ingin cross check hasil pemeriksaan medis 8 warga yang dibawa ke rumah sakit, karena ada kabarnya juga PT SNBP mengambil tes darah untuk dicek di laboratorium. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Saparudin Haji. Satu lagi dari rekan-rekan wartawan. Coba biar satu lagi. Oh, Ketua PBI langsung. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh hadirin yang sama hadir yang diundang. Kami memahami pergolakan di media soal PT SMGP, tapi yang jelas ingin kami sampaikan kepada hadirin semua, media sosial dengan media massa berbeda. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau misalnya ada produk-produk jurnalistik, pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai, bisa dengan menggunakan hak jawab. Tetapi di luar itu, kalau misalnya pergolakan ini terjadi di media sosial, ini bukan di wewenang atau di ranah pers. Itu yang kami sampaikan, karena kami memang memperhatikan juga banyak yang mengira adu-adu argumentasi baik yang sehat atau tidak sehat di media sosial, banyak yang menyudutkan pers di dalamnya. Banyak pihak yang menilai bahwasanya itu adalah produk-produk wartawan. Itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, mengenai kejadian berulang kali soal yang disebut sebagai paparan H2S, kemarin juga yang terakhir ini kami wawancara, kami konfirmasi Pak Direktur Rumah Sakit Umum. Sampai sekarang belum ada satupun alat di Rumah Sakit Umum yang bisa memastikan bahwasanya itu paparan H2S. Lantas solusi ini apa yang kira-kira yang bisa memastikan bahwasanya itu H2S atau zat lain, sehingga nanti wartawan tidak digugat kita memberitakan H2S padahal itu bukan H2S. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, notulen. Recording in progress. Ada ini. Lanjut. Barangkali mungkin ada yang dari OKP, mewakili OKP dan Ormas, siapa yang ingin memberikan tanggapan, masukan, atau baik dari Bung Irwan Daulay. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Ketua DPRD Bapak Kajari, yang mewakili Bapak Kapolres Morbidandi, pimpinan dan staf PT SMGP KSOK, Mr. Rian Tegido, atas kehadiran di Mending Natal, daerah yang sangat hijau kering, teduh, nyaman dan enak untuk berbisnis. Kemudian para pimpinan OPD, masyarakat desa Sibanggor Julu, rekan-rekan wartawan LSM OKP, dan hadirin sekalian. Tadi malam saya di WA Pak Bupati
pagi meminta kehadiran pertemuan hari ini. Saya sebenarnya kaget gitu. Karena persoalan ini sebenarnya lama memang termasuk saya amati, karena sebelum izin usaha mineral ini diterbitkan, waktu itu masih era Pak Amun Doblai. Saya pada saat di kampus beliau, saya pernah diajak untuk melakukan survei awal untuk investasi panas bumi ini. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Yan tadi, memang benar bahwasanya pada saat itu kita mengalami krisis listrik, tegangan drop, blackout dan segala macam tadi disampaikan, sehingga memang kebetulan alhamdulillah kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa di Madinah ini, termasuk panas bumi ini, energi terbarukan. Nah, sebenarnya kita sangat berterima kasih atas kehadiran KS Orka di Madinah Natal ini, dan laporan terakhir saya baca, realisasi investasi itu sudah mencapai 14 triliun, 26. Ini investasi yang luar biasa dan termasuk multiplier efek terhadap perekonomian Natal, Sumatera Utara dan nasional. Dan disampaikan tadi ada 1.000 lebih pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan ini, termasuk dampaknya terhadap masyarakat. Dan saya catat sampai 2021 DPH dan bonus produksi sudah masuk ke kas daerah itu sekitar 10,8 miliar, dan saya yakin sudah COD 345 itu nanti akan bertambah terus, dan inilah tujuan investasi itu. Namun di dalam pelaksanaannya 5 kali tercatat terjadi insiden dan musibah yang tentunya ini ekses dari kehadiran investasi ini. Tentu sains teknologi sudah menjawab ini. Nah, tinggal bagaimana konsistensi kita sehingga kejadian-kejadian yang sama tidak berulang. Kemarin kita baca rekomendasi dari Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi. Ada 17 rekomendasi yang telah disampaikan kepada pihak manajemen untuk ditegakkan. Nah, sehingga hasil investigasi dari bocornya T11 pada saat itu terhadap T12 kalau tidak salah, sehingga tidak berulang lagi. Ternyata begitu dilakukan lagi, sudah ada izin kembali operasi untuk melakukan lodging, diduga oleh masyarakat. Ini masih duga masyarakat, ini permasalahan. Kita ternyata hadir di sini karena ada 2 pendapat yang sekarang belum ada titik temu. Pihak perusahaan menyatakan tidak ada kebocoran oleh alat deteksi, kemudian alarm. Masyarakat ternyata ada yang jatuh pingsan di bawah rumah sakit, muntah-muntah dan sebagainya, dan dijadikan sebagai efek dari hidrogen sulfida. Nah, kalau bicara ilmu sebenarnya ini banyak di sini ahlinya. Saya pikir kita tidak perlu berdalam-dalam ke sana. Sekarang kita bicara solusi saja. Karena jika saja perusahaan ini konsisten dengan 17 rekomendasi hasil investigasi EPTK itu dan kesepakatan dari pemerintah daerah Forkopimda dengan perusahaan, sebenarnya tidak akan ada kejadian berulang. Dan kemudian ketika ada suara-suara kritis, itu juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang kontraproduktif. Ini hanya bentuk kecintaan saja. Bahwasanya investasi ini memang sangat kita harapkan, karena ternyata dari hitung-hitungan ekonomi, kemudian hitungan-hitungan yang lain sebagainya, ini sangat menguntungkan, dan ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu tidak semua daerah memiliki ini.
disampaikan tadi oleh Mr. Rian tadi, ada semacam saya lihat pesimisme. Unit 4, 5 itu seakan-akan akan ditinjau ulang. Itu saya lihat persepsi saya terhadap Mr. Rian tadi. Kalau saya pikir kalau perlu ditambah lagi nanti unit 10, 11, 12 ketika ini berpotensi. Tinggal bagaimana kita mengatur supaya energi aman ini sebenarnya aman juga untuk masyarakat sekitar. Perlu disampaikan oleh Bapak tadi, pendamping Pak Rian tadi, konstitusi kita. Tolong disampaikan ini, berbeda mungkin sistem ekonomi di mana beliau dilahirkan, kemudian di Amerika, di Eropa, tadi di Afrika, dengan Indonesia. Konstitusi kita mengamanatkan bahwasanya sumber daya alam itu memang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pro job, pro food, pro growth, and pro environmental. Jadi masalahnya sih lingkungan ini diduga kelalaian kita telah menyebabkan korban jiwa, sakit dan segala macam. Dan ilmu sekali lagi telah menjelaskan itu. Makanya banyak orang-orang pintar saya yakin di perusahaan ini. Dan kalau SOP itu ditegakkan, tidak akan pernah ada masalah. Sehingga saya rekomendasikan di pertemuan ini saya seperti Pak Bupati, mudah-mudahan menjadi solusi. Kita bentuk tim. Karena saya dengar sudah ada rekomendasi, banyak rekomendasi dari Komisi 7 DPR RI, rekomendasi dari Forkominda, rekomendasi dari energi terbarukan. Nah, yang belum kita buat adalah bentuk tim. Pak Bupati perlu bentuk tim untuk mengawasi semua kesepakatan ini, semua rekomendasi ini, semua janji-janji ini. Nah, sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan yang muncul. Seperti kata Pak Tajali tadi itu, seandainya komunikasi dilakukan secara intensif, itu terjadi. Tadi disampaikan tanggal 16 tidak ada lagi pemberitahuan, tanggal 14 dilakukan lodging, aman-aman saja, tapi 16 tidak pemberitahuan, terjadilah seperti itu. Dan sampai sekarang tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya itu dari kebocoran. Nah, tentu ini perlu pakar lagi. Belum ada pakar yang menjelaskan ini. Saya tadi dengan Tuan Nasution, Ketua Gerida Madinah, di zaman Bupati sebelumnya sebenarnya beliau ini sudah ada penugasan, bahkan dengan owner sudah ketemu owner dari KS Porka ini 90% saham SOP. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini 10% diserahkan ke Rinata. Nah, jadi sudah ada upaya-upaya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini, tapi sayangnya pada saat itu tidak dilaksanakan secara tertulis. Begitu bertukar manajemen yang baru sekarang dipertanyakan ternyata tidak mengetahui itu. Nah, mudah-mudahan mulai dari saat ini segala keputusan-keputusan mohon tercatat dengan baik dan menjadi keputusan bersama yang akan kita kawal insya Allah sampai generasi ke generasi, karena investasi ini insya Allah sampai kiamat ini tidak akan pernah habis insya Allah sepanjang magma masih bersarang di perut bumi kan gitu. Oke Pak Bupati, itu yang saya sarankan pertama, kita bentuk tim monitoring evaluasi terhadap semua kesepakatan itu, sehingga dalam setiap aktivitas di sana berjalan sesuai dengan semua harapan semua, sampai terjadi nanti tidak terjadi lagi hal yang sama. Kemudian Pak Bupati ada beberapa lagi, tolong dicatat. Kemudian evaluasi buffer zone. Dalam catatan yang kita lihat ada 300 meter jarak yang wajib dipenuhi oleh pengemburan ini terhadap aktivitas masyarakat. Ini supaya dijaga. Kalau memang ini tidak memenuhi syarat, pertimbangan relokasi baik dia hunian maupun kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus direlokasi. Sehingga harapan undang konstitusi tadi, kehadiran perusahaan ini memang mensejahterakan masyarakat sekitar. Yang berikutnya adalah mungkin bukan kewenangan dari manajemen, karena yang hadir di sini adalah presiden direktur, bukan owner.
harapan kita Pak Bupati, dengan pertemuan ini sesuai dengan harapan Pak Bupati juga, mudah-mudahan nanti untuk unit 45 dan bahkan kalau ditemukan lagi 789 sudah ada kepemilikan daerah di situ, saham daerah di situ, baik dia saham di investasi atau goodwill, silakan saja nanti kita diskusikan. Nah, sehingga nanti sebagian tanggung jawab seperti ini tidak lagi pernah dibebankan ke perusahaan dalam kaitan pemegang saham utama. Berikan saham ke pemerintah, tugas pemerintah daerah ini menjaga masyarakatnya supaya tetap aman, tertib, dan bahkan tidak ada yang namanya kebocoran-kebocoran. Kemudian harapan kita SDM lokal itu terus harapan kita diberdayakan. Kalau memang kompetensinya tidak memenuhi standar, itu memang tugas pemerintah bagaimana menstandarisasi kompetensi yang dilakukan perusahaan terhadap SDM lokal. Kemudian badan usaha lokal kita harapkan juga dilibatkan, sehingga kehadiran perusahaan ini tidak saja sebenarnya visi bisnisnya terpenuhi, juga dampak terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting bagi Pak Bupati, harapan kita DPH dan bonus produksi, itu barangkali nanti Pak Bupati bersama yang mengiringinya, harapan kita 30% dari DPH dan bonus produksi ini yang hari ini yang totalkan sekitar 10,8 miliar itu, minimal 30% dialokasikan kepada masyarakat sekitar, apakah dalam bentuk infrastruktur, bantuan sosial maupun peningkatan ekonomi, sehingga masyarakat itu juga merasa memiliki. Kita juga merasa memiliki, semua kita merasa memiliki, karena ini suatu investasi yang sangat menjanjikan dan sangat besar. Jadi saya khawatir kalau nanti seandainya dari bahasa tadi yang saya tangkap ada semacam pesimisme, unit 4, unit 5 ini mungkin akan ditunda, ini akan memberikan persepsi buruk terhadap Madinah tentang investasi. Nah, harapan kita ke depan ini malah ketika ada hal 78 dan seterusnya. Nah, sehingga mudah-mudahan Pak Bupati tenang dalam mengurusi masyarakatnya ini sesuai dengan visi misi beliau. Aparat terkait juga tidak terganggu oleh persoalan-persoalan yang tidak penting, dan investasi ini berkelanjutan. Jadi saya Pak Bupati, terima kasih agak panjang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pandangan, pemikiran, masukan yang cukup bagus. Pak Kades di Bawor dulu, ada Pak Camat dari perjalanan pemerintahan. Bupati atau wakil tidak pernah mendikte ya kebijakan Bapak Camat dan Pak Kades. Artinya komunikasi ini cukup terbuka. Bapak sebagai perwakilan kami di Desa Sibawor Julu, Pak Kades, kita berikan otoritas, kewenangan apapun itu. Kami tidak pernah mendikte. Ini biar clear ya, biar clear, karena semua kejadian biasanya semua ke bupati, wakil bupati, itu saja. Kemudian menarik juga yang disampaikan Pak Irwan. Saya teringat logik kejadian ketika itu. Pak Kadis, saya mau tanya dulu, apakah ada pemberitahuan ke Dinas DLH atau Dinas Kesehatan? Coba dijawab. Pak Bupati, barangkali untuk logging, karena ini merupakan rutin pekerjaan di sana, itu tidak diberitakan ke kita. Kegiatan untuk loggingnya tidak diberitakan ke kita, Pak. Baik, kadang terlalu underestimate, terlalu percaya diri kadang pihak perusahaan. Kadang musibah itu kita tidak bisa prediksi kapan terjadi. Tentu ini jadi catatan kita juga bahwa jangan terlalu percaya diri, Pak. Koordinasi, komunikasi setiap sekecil apapun kegiatan yang menimbulkan, yang berpotensi menimbulkan persoalan,
Ini kadang yang sering terjadi di manajemen. Kemudian saya tetap membuka, ya, singkat, ya, mohon ini kita waktu singkat pada Pak Ketua Brida, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD Natal, Ketua DPD Natal Pak Kajari, yang mewakili Dandim dan Bapak yang mewakili Kapolres, para desa wilayah Kecamatan Puncak Suri Marapi, jajaran perusahaan SPB, Pak Japa Siki, Dr. Yan, Pak Isaid, kawan-kawan pers. Saya menambah apa yang disampaikan saudara Ibu Rolai. Memang benar, pertama Pak Dr. Yan, Pak Arja Basiki, bangsa Mandailing Natal, bangsa Mandailing Natal bukan anti perubahan. Bangsa Mandailing Natal adalah nasionalisme tinggi. Mungkin bahwa kenal ada Jenderal Halim Nasution. Bukti lain, COD pertama itu udah tergantung-gantung ini sendiri. Karena sudah di perubahan. Alhamdulillah, karena nasionalisme yang tinggi dari Bapak Wakil Bupati yang hari ini Bapak Bupati mengutus perwakilan dari Mandailing Natal untuk membawa Mr. Hujun ke Pak Darmin Nasution, tokoh nasional kita. Pada saat itu Pak Darmin Nasution adalah Menko. Alhamdulillah 3 hari langsung COD. Itulah yang terjadi di pembangkit pertama Pak Bupati. Sama dengan saudara Iwan Rolai, tapi beliau lebih jauh mencermati histori berdirinya perusahaan. Saya di tengah, tapi pada posisi mulai berproduksi. Dan Pak Bupati pasti sangat paham, Ketua DPR juga tahu. Seperti yang dibilang saudara Irwan Dawai, cara berekonomi Indonesia dengan RRC agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Awal-awal pada pembangkit pertama hampir tidak ada risiko. Hampir tidak ada risiko, Pak Bupati. Kenapa? High-tech masih digunakan. Optimal cost masih digunakan. Nah, mungkin ini saya sangat berharap Pak Arja Pasiki, Pak Terry menyampaikan sama Dr. Yan. High-tech digunakan. Antisipasi dampak lingkungan. Yang kedua, optimal cost. Jangan minimal cost. Karena Pak Bupati pun tahu ini. Pak Bupati banyak intelijennya. Terjadi minimal cost di sana gitu. Risiko bencana dampak lingkungan itu ketika kita buka tenggo. Waktu itu saya sempat diperintahkan Pak Bupati terdahulu untuk lari dari Jakarta ke Simpang Rojo dan jumpa dengan Pak Pradita. Karena itu mau diserang. Karena kejadian waktu itu terjadi rumah terletak dan cuma dibuka Pak Bupati. Analisis saya, kenapa Dr. Yan, kenapa Dr. Kevin, kenapa Mr. Hujun tertarik investasi di Indonesia? Pasti awal-awalnya melihat studi kelayakan usaha. Ini kita sama-sama tahu, ini EPTKE berputarnya panas bumi. Artinya untung dari investasi ini sampai kiamat. Ketika bumi ini masih berputar, ini untungnya sampai kiamat. Ini pemahaman awam saya. Saya yakin akan terjadi terus perputaran bumi, mungkin hanya perbaikan maintenance. Nah, inilah hal yang menjadi tertarik Dr. Yan, Dr. Kevin, Mr. Hujun untuk investasi. Nah, tentunya karena bagusnya investasi ini, seperti saya awal tadi, optimal cost.
high tech. Baru perbedaan budaya RRC dengan Indonesia. Di depan Master Jun saya sampaikan bahwa kami ini negara demokrasi. Di sana agak sedikit fasis, negara komunis. Kalau mungkin di RRC bisa sekali tekan dari atas selesai ke bawah, Indonesia tidak bisa. Karena kami negara demokrasi. Di kabupaten banyak ketua-ketua kami. Pak Bupati ketua kami, ketua DPR ketua kami, Pak Kajari ketua kami, Pak Dandim ketua kami, Pak Kapolres ketua kami. Banyak ketua-ketua. Artinya apa? Kearifan lokal yang selalu diajarkan oleh Pak Bupati. Kearifan lokal. Jangan mentang-mentang dipegang Musmat Jenderal hebat di atas, sehingga terabaikan ketua-ketua kami di kabupaten untuk berembuk seperti yang disampaikan Pak Gadir tadi. Ada hal-hal teknis terlupakan. Itu yang prinsip. Bagaimana kita kembalikan lagi optimal cost high tech? Karena saya dengar di Tenggo untuk mengurangi biaya, Region sudah ada sendiri. Apakah di layak pakai? Kami juga tidak paham karena kami tidak ahli. Dan ada lagi? Yang kedua sedikit lagi tentang human resources-nya Pak Bupati. Saya gali ke H2S. Jadi kan kemungkinan munculnya H2S pertama dari casing, karena pernah kejadian itu casing itu kayak gitu. Itu yang memberikan bencana kemarin. Mungkin juga casing perpipaan atau singkapan panas bumi gitu. Saya menguatkan apa yang disampaikan Saudara Irwan Daulay. Mungkin dengan dibentuknya nanti tim gabungan ini kita juga punya ahli Pak Bupati, punya ahli pembanding. Karena juga kita tidak serta-merta bisa menerima keterangan ahlinya dari SMGP karena risikonya nyawa manusia. Kan nyawa manusia tidak bisa dihargai dengan baik. Itu saya pikir Pak Bupati. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa. Saya masih tetap memberikan kesempatan mewakili Ormas dan Ogar. Baik, silakan. Dari mana ini Pak? Assalamualaikum Pak Bodi. Dari mana? Kami dari GPI, Gerakan Pemuda Islam. Kebetulan saya Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi. Oke, silakan. Kami termasuk salah satu yang cukup menyorot kejadian terakhir ini. Yang pertama, kami merasa kecewa dengan pernyataan dari SMGP yang menyebutkan tidak ada H2S. Dan juga seakan-akan masyarakat dituduh berbohong. Jadi kami ingin memastikan apakah ada gas lain yang mungkin bisa menyebabkan terjadi gangguan kesehatan kepada masyarakat di luar dari hidrogen sulfida. Karena sepengetahuan kami ada beberapa gas yang sebenarnya berpotensi mengganggu kesehatan manusia itu di sekitaran Gunung Merapi, bukan cuma H2S. Ini kami minta penjelasan dari pihak perusahaan. Yang kedua Pak Bupati, mohon maaf juga karena mungkin komentar-komentar kami di media sosial ataupun di media cukup mungkin dirasa memojokkan kepada pemerintah ataupun para pejabat. Itu karena kami cinta dengan pemerintahan Kabupaten Natal. Kami ingin memastikan bahwa semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak syarat kepentingan, artinya kepentingan pribadi. Jadi kami juga ingin minta izin kepada perusahaan seperti SMGP, apakah memungkinkan untuk membuka dokumen perusahaan-perusahaan lokal yang turut serta berbisnis ataupun bergabung dengan PT SMGP, apakah ada kemungkinan link-link ini terhubung dengan para pejabat kami, sehingga seperti kata Pak Hendrik Stopur ketika RDP di DPR RI yang mengatakan bahwa pemerintah daerah terkesan diam, sehingga katanya muncul dugaan-dugaan jangan-jangan ada kolega-kolega pemerintah yang bermain dengan PT SMGP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Pak Ketua Dewan Pendidikan. Sudut pandang dari pendidikan ini
Silakan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati tentunya Pak Bupati yang telah memfasilitasi pertemuan ini dengan seluruh komponen masyarakat Mandailing Natal menyangkut persoalan yang berulang kali terjadi di PT SMGP. Yang kami hormati Bapak Abang Anda Ketua DPR, Pak Kajari, Pak Mewakili Dandim, Pak Polres, yang kami hormati Bang Anda Irwan Hamdan Hidayah, Bang Irwan Syah Nasution, serta seluruh OPD, Pak Asisten, Ketua PBI, dan wartawan media cetak elektronik, serta undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Juga yang kami banggakan seluruh manajemen PT SMGP KS Orka yang berhadir pada sore hari yang berbahagia ini. Tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh termasuk Pak Bupati, Pak Ketua DPRD Kajari, Pak Anda Irwan Daulay dan Irwan Nasution, dan dari media tadi. Kami memandang dari sisi sosial kemasyarakatan tentang lahirnya investasi yang sangat luar biasa di kabupaten kita ini. Tentu kita sangat bersyukur ada proyek nasional yang membantu daerah kita untuk bisa terangkat-angkat martabatnya. Namun dalam sisi pandangan kami, tadi saya petik dari Bang Irwan Syah Nasution, ada kearifan lokal yang kita junjung tinggi di daerah ini. Dulu Pak Bupati, waktu pertama kali memang perusahaan ini sebelum diakuisisi dari OTP KS Orka, pemerintah daerah telah banyak melakukan diskusi, pertemuan-pertemuan, forum-forum seperti ini tentang bagaimana kelangsungan dan kelanjutan perusahaan ini, sehingga memang sesuai dengan amanah undang-undang bahwa investasi itu adalah untuk kemakmuran rakyat tentunya. Nah, berawal dari situ kami sering menyapa masyarakat di sana Pak Bupati, bahwa apa yang terjadi hari ini adalah akibat dari memang ketidakseriusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Mengapa kami sampaikan tidak serius? Kita tadi sudah sangat sepakat bahwa investasi di daerah kita ini harus kita dukung bersama-sama, karena banyak investasi-investasi yang lain yang tumbuh subur di daerah kita ini. Tentu kita sebagai masyarakat yang majemuk akan mendukung semua investasi itu, tapi tentunya tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada pada daerah kita. Contoh kasus, kami dulu pernah rapat di sini Pak Bupati, termasuk juga mungkin salah satunya dengan Kepala Desa Sibangun ini, waktu masih OTP sebelum diakuisisi, di mana di pertemuan itu pada saat kejadian di Maga, yaitu terjadinya insiden yang akhirnya menelan korban 1 jiwa dan diproses secara hukum. Nah, kami runut persoalan SMGP ini, perusahaan yang sangat kita banggakan ini lahir di Mandailing Natal, ini sudah beberapa kali membuat kesalahan yang tidak semestinya memang terjadi. Nah, tentu seharusnya ada pengevaluasian dari kita semua.
termasuk dari SMGP. Jangan-jangan pihak manajemen SMGP tidak menerangkan apa kejadian yang sebenarnya di daerah kita ini kepada pimpinannya, owner. Tidak disampaikan hanya yang bagus-bagus saja, ya kan? Sementara kepentingan masyarakat yang menjadi target utama daripada undang-undang itu, ya, di pasal 33 kalau saya tidak salah, Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwasanya investasi itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, ini sampai hari ini belum kami lihat, termasuk di masyarakat lokal belum kami lihat. Nah, investasi ini tadi Bang Andai Irwan Daulay sudah memaparkan kepada kita secara empirik bahwa kita sudah mendapatkan surplus dengan yang sudah ada. Nah, tapi di sana masih terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Ini ada apa? Jadi kami lihat memang perusahaan-perusahaan KS Orka setelah diakuisisi dari OTP ke KS Orka di Madinah banyak persoalan. Tidak seperti KS Orka menangani perusahaan-perusahaan di daerah lain. Contoh di NTT, ya, di Riyadh. Ada di sana, tapi tidak terjadi persoalan di sana, mulus-mulus saja. Ada di Samosir, ya kan, mungkin baru eksplorasi, belum eksploitasi, tapi tidak terjadi persoalan-persoalan. Ini terjadi persoalan di sini. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi dengan PT SMGP di daerah kami? Ini sebenarnya bukan lagi ancaman yang meninggal ini yang kita khawatirkan, yang sakit yang sekarang ini, yang hari ini yang ada sudah trauma dengan adanya ini. Tapi kami mendukung adanya investasi ini di daerah kami. Kami mendukung. Tadi saya dengar dari Kepala Desa Sibanggorjulu mendukung investasi ini. Tapi tolong bapak-bapak dari manajemen, saya bisa dibilang setiap hari komunikasi dengan masyarakat sana. Dulu waktu Pak Kapolres, Pak Boni Sirait, kami diterjunkan langsung ke sana untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat karena ada penembokan dulu di WP utama itu, ada ditembok dulu. Kamilah dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan kepolisian aparat TNI Polri yang melakukan pembongkaran itu sehingga bisa kerja sampai sekarang. Nah, kami sudah berkorban, masyarakat ini sudah berkorban kepada perusahaan. Nah, perusahaan juga harus berani berkorban. Apa kompensasi yang sudah meninggal, yang keracunan apapun dia namanya, kami tidak mau tahu. Mau keracunan H2S atau yang lain-lain, apa kompensasi yang diberikan perusahaan? Tidak boleh cuci tangan dalam hal ini, karena perusahaan ini perusahaan multinasional, memakai uang dolar. Tidak boleh cuci tangan, bapak-bapak dari perusahaan. Kami ini cinta kampung kami ini. Kami tidak pernah memberontak di daerah ini, tapi kami cinta dengan masyarakat ini. Sekarang masyarakat Puncak ini tidak pernah mengabarkan kepada kami, memberikan hasil yang mereka dapatkan kepada kami. Jadi itu dia Pak Bupati. Ini saya bisa dibilang setiap hari dengan masyarakat di sana, komunikasi dengan ini. Ada apa dengan perusahaan ini? Kami sudah mengurut, undang-undang sudah jelas, undang-undang nomor 21 tahun 2014 sudah jelas mengatur apa tugas kementerian, tugas perusahaan, tugas pemerintah sudah jelas. Dikuatkan dengan PP nomor 25 tahun 2021 sudah jelas semua. Jadi pertemuan hari ini kita harapkan memang, saya sangat sepakat tadi dari Ketua PBI, supaya memang media-media kita harapkan memang supaya betul-betul jernih. Pak Ketua Berita, mohon waktu. Iya, Pak Bupati. Ya, karena semuanya Pak Bupati, mohon maaf. Karena baru ini sejak tahun 2016 ya Pak Kepala Desa, diundang baru ini pertemuan masalah SMGP ini kita diundang.
Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Bupati yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Namun sebelum saya memberikan waktu kepada yang lain, ya sedikit menanggapi. Saya juga ikut mulai dari OTP, tudingan musibah, sampai saya diwiridkan Yasin 40 di sana biar meninggal, sampai keranda mayat di tengah pasar Maga, saya orangnya. Jadi saya tidak pernah putus tudingan dari awal sampai hari ini juga, ya sampai hari ini. Asumsi, kecurigaan, ada main, bla bla bla. Namun sedikit saya jelaskan biar menjawab pertanyaan publik, bahwa ada surat yang saya tanda tangani di tanggal 25 April 2022. Ketika itu kejadian yang 52 orang, saya kebetulan perjalanan pulang, kejadian saya langsung ke rumah sakit. Saya konferensi pers setelah melihat korban. Secara lisan saya nyatakan ikut berduka atas kejadian. Secara lisan ketika ditanyakan wartawan, saya rekomendasikan agar perusahaan ini ditinjau ulang atau ditutup. Ya, barangkali sedikit bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari GPI ya. Ya, karena liar kali belakangan ini tudingan-tudingan berbisnis lah, inilah segala macam. Kemudian di surat saya ada 3 poin. Ya, 3 poin meminta kepada Direktur Jenderal EBTKE. Boleh dikopikan nanti sikap pemerintah daerah bahwa berani menyatakan bahwa itu H2S. Kami tidak akan ragu menyatakan itu korban H2S. Dan di surat ini kita juga bermohon kepada Kementerian Pusat agar ini ditinjau ulang. Ya. Kemudian tindak lanjut daripada surat kami ini ada 14 poin yang barangkali bisa menjawab kecurigaan Bapak Ibu semua. Kalaupun ada atau tidak ada, itu dalam domainnya saya sebagai pejabat negara yang disumpah. Kalau memang terbukti, itu bisa dipidana. Tetapi jangan dihakimi di media sosial. Ya, jangan buat kejadian ini acara penghakiman terhadap kepala daerah. Ya, malah ada yang berani menjamin. Dan di tim yang terbentuk oleh Bapak Gubernur ditunjuk Ibu Wakil Bupati. Ibu Wakil Bupati juga lantang menyampaikan agar ini ditutup di depan Komisi 7. Ya, ini ditutup. Apakah kami harus dipaksa untuk asumsi-asumsi yang tidak punya dasar, tidak merubah substansi masalah, digeser ke sana. Ya, ini surat nanti saya kopikan, ya. Dan korelasi daripada ini ada 14 poin yang kami tuntut. Semua untuk kepentingan rakyat kami, masyarakat kami, dan perlindungan terhadap warga kami. Sampai bonus produksi, sampai ABC semua. Barangkali sedikit menjawab apa yang dituding-tudingkan selama ini, tidak menyelesaikan masalah. Orang kepala daerah kalau menyimpang dari koridor, ada aparat penegak hukum, tapi jangan dibuat peralihan media sosial bla 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 berkesudahan. Ya, jadi saya harap masing-masing pihak bisa memahami. Saya tidak pernah menutup ruang-ruang komunikasi terhadap kelompok orang per orang siapapun terkait ini. Ya, tapi jangan harapan kami menggeser persoalan-persoalan yang
sebenarnya terjadi. Saya juga kecewa. Kemarin malam saya sampaikan di Lopo, Forkopimda dan masyarakat ada sebab akibat. Semua di dunia ini pasti ada sebab akibatnya. Perusahaan jangan menuding masyarakat kami pembohong. Bapak kalau membuktikan itu, tentu Bapak harus sediakan alat. Datangkan laboratorium, Prodia, uji. Betul nggak kena racun atau tidak? Ya, sampai detik ini perusahaan tidak pernah bermohon maaf terhadap masyarakat sekitar. Nggak pernah saya dengar atas insiden, atas terganggunya kondisi masyarakat. Nggak pernah. Berapa kali kejadian sampai meninggal dunia, Bapak juga tidak pernah menyampaikan permohonan maaf secara gentleman. Malah Bapak berkilah tidak ada kebocoran, tidak ada kebocoran. Ya, jadi saya harap komunikasi ini menyeluruh persoalan tuntutan warga, persoalan sikap manajemen. Sama, saya menyambung apa yang sampaikan saudara Irwansyah. COD tahap 1, tahap 2 nggak ada masalah, Pak. Masyarakat aman-aman aja, tidak ada korban. Tapi setelah saya dengar ada penekanan biaya kos sehingga menimbulkan terjadi kelalaian. Bisa dijawab itu Pak, kenapa 1, 2 tidak ada insiden? Bahkan saya pemikirnya kalau tidak adanya di SMGP yang tidak bisa mengambil keputusan, ngapain? Kita juga sudah capek. Ya, ada kok perusahaan dalam negeri merah putih yang mampu membangun komitmen. Ya, kalau semua keputusan harus ke ownernya kadang di Amerika, Inggris, susah kami Pak dengan tuntutan listrik gratis, ya. Kemudian ada 14 poin lah, tapi di media sosial seolah-olah itu tidak diperdulikan. 14 poin harus tuntutan dia yang harus dipenuhi. Ini gawat Republik ini. Kami memutuskan tuntutan ini, stakeholder, bupati, ketua DP, semua stakeholder ikut, sampai camat dan kepala desa juga ikut, tokoh pemudanya juga ikut. Hargai dong permohonan, permintaan 14 poin. Bukan sepihak kita mengajukan 14 poin, sampai bonus produksi. Namun itu dianggap sebuah hal yang tidak dihargai. Apa sih yang salah di 14 poin? Ya? Jadi saya harap sedikit bisa menjawab apa yang disampaikan oleh GPI, bahwa forum ini juga forum bagaimana mencari solusi. Domain mencabut izin bukan domain kabupaten, tapi seolah-olah digeser, seolah-olah bupati, wakil bupati terus. Bukan kewenangan kita. Dan nilai investasi ini 14 triliun, bukan angka yang sedikit. Komunikasi manajemen juga amburadul, tidak pernah mengakui kesalahan. Minta maaf juga tidak pernah. Dan tuntutan kita juga nggak pernah dijawab. Infrastruktur jalan juga masih amburadul sekarang. Apa yang mengalami bising masyarakat kami, yang dihantui masyarakat kami, tapi berbagai poin tidak pernah maksimal dipenuhi, hingga terjadi komunikasi yang liar. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, ini mencari solusi. Kalau persoalan rekomendasi dicabut bukan domain kita, kita sudah TKN, mohon dicabut, mohon ditinjau kembali. Ini domainnya di pusat sana, bukan pemerintah daerah. Olah-olah pemerintah daerah bisa segala-galanya. Jadi saya sampai hari ini tidak
lepas daripada tudingan-tudingan. Jadi Pak Ketua, ya, janganlah, mohon saya berharap media saling mengadili, bukan. Mari kita duduk bersama. Makanya media semua saya undang, di grup media saya undang. Silakan memberikan tanggapan, pandangan, ya, apa yang kurang jelas. Jangan berasumsi sehingga ada ruang goresan-goresan dalam hati kita masing-masing. Sikap kami, sikap pemerintah daerah barangkali semua ikut mengkawal. Namun persoalan diwujudkan tidak diwujudkan ini tentu berpulang kepada kedua belah pihak. Ya, harus ada jawaban yang jelas, tegas, tali asih, santunan. Jangan satu sisi pihak sudah jelas-jelas dibawa ke rumah sakit, sudah muntah-muntah, ditanya perusahaan masih. Ini juga ada hasil investigasi EBTKI 2 kali sudah ada, kita cuman saya juga nggak paham membaca ini Pak, ya, bahwa ada indikator-indikator kadar. Pak Kades sudah disampaikan itu hasil EBTKI tim independen. Tapi juga ini tidak kita yakini, lembaga mana lagi yang harus kita yakini? Ada, cuman kita tidak publis secara menyeluruh ke publik. Bahasa-bahasa kimia lebih banyak. 2 kejadian 2 kali BTK melakukan investigasi, ya, dan berbagai dokumen lainnya yang barangkali cukup nanti disampaikan oleh Pak DLH. Artinya apa? Kami pemerintah daerah cukup prihatin atas kondisi masyarakat yang sampai detik ini selalu dihantui, sangat dihantui. Kita juga sesalkan sekecil apapun kegiatan kalau yang menimbulkan risiko, koordinasinya itu komitmen kita kemarin. Yang kemudian komisi itu juga sudah turun, semua lembaga sudah turun sebenarnya dalam hal persoalan. Tapi saya harap pihak manajemen setelah kita analisa banyak kejanggalan, ya, banyak kejanggalan yang apakah ini anggap sepele, apakah ini anggap enteng, saya tidak tahu. Namun yang jelas poin per poin, tuntutan warga, tuntutan pemerintah daerah sering kita sampaikan. Jadi saya harap ini catatan bagi kita, bagi pihak manajemen, bagaimana kondisi yang sesungguhnya. Jangan ini liar, tidak ada kesimpulan yang konkret, ya, bahwa masyarakat telah dirugikan baik dari kebisingan, abu, dihantui ketakutan. Apakah harus relokasi, ya kan? Apakah harus alih manajemen, apakah harus ditutup? Ya, barangkali ini jadi pemikiran kita pemerintah pusat dalam hal ini. Ya, berapa, dan saya juga memohon kepada Pak manajemen COD 2 kali itu berapa potensi megawatt dan berapa uang yang dihasilkan, biar jelas. Nah, ada salahnya kan kita tahu dulu berapa uang yang dihasilkan dari sumber panas bumi di Madinah, dan berapa juga kos yang sudah dikeluarkan oleh PT SMGP dalam investasi di Kabupaten Mengatan. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Irwan, multiplier effect juga, ya, 1000 dan ganti rugi lahan juga, masya Allah luar biasa, ya. Jadi ada multiplier effect. Namun ada juga potensi risiko yang tidak bisa kita prediksi setiap saat. Kita dihantui. Tentu jadi catatan bagi kami, COD 1 dan 2 aman, nyaman, tidak ada makan korban. Setelah itu beruntun. Nah, ini jadi analisa kami kenapa ini terjadi, ya. Jadi jangan berasumsi terlalu memberat diri. Kalau salah
sampaikan salah, maaf, atas baru kita cari solusinya. Jadi barangkali cukup sekian yang sebagai tambahan dari kami. Namun dari Ormas tadi belum ada perwakilan atau dari UKP. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat kita berikan kepada manajemen untuk menjawab. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Ada lagi, artinya kalau cukup kita tutup ya. Ada lagi kira-kira yang perlu disampaikan dalam forum ini, Bapak Ibu? Izin, supaya lebih simpul karena waktu juga kita udah menunjukkan jam 4. Dari semua pertanyaan atau semua pandangan yang disampaikan oleh seluruhnya yang ada di ruangan ini kan tidak akan simpul dan tidak akan ada nanti kerucut kalau tidak dijawab oleh pihak perusahaan. Jadi mohon tanpa mengurangi rasa hormat bukti pihak perusahaan untuk memberikan jawabannya dulu. Karena saya yakin mereka juga sudah mencatat semua apa yang disampaikan oleh peserta rapat yang ada di forum ini. Baru nanti kalau memang ada lagi kira-kira tanggapan yang perlu kita tanggapi, supaya di sesi terakhir kita tanggapi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua DPR, apa kita sepakat masukan dari Pak Ketua? Saya demokratis sekali nih saya Pak Ketua. Jangan nanti muncul lagi tudingan itu rapat pula dibatasi bicara. Jadi jangan, ini forum yang berdiri pun silakan bertanya kalau boleh. Ya, jadi apa sepakat dengan yang seperti Pak Ketua kita berikan kesempatan kepada pihak manajemen? Ya, dari manajemen sudah dirangkum berbagai hal pertanyaan yang disampaikan oleh forum dan sudah bisa dijawab. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Mandailing Natal beserta Ibu Wakil yang join secara online, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kajari, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim juga yang mewakili, serta unsur Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Dinas, Asisten, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir dalam forum yang berbahagia ini. Mudah-mudahan forum ini menjadi sarana yang positif untuk kita melangkah ke depan. Begitu banyak ya pertanyaan maupun komen-komen yang positif menurut kami, dan izinkan kami untuk menjawab. Namun kalau nanti dirasa ada yang kurang, silakan mungkin nanti dari rekan kami yang bisa membantu menjawab. Mungkin saya mulai dari hal yang memang tercantum dalam undangan, yaitu tentang kejadian di T11, logging di T11. Kemudian saya akan menjawab untuk hal-hal yang lainnya. Terkait dengan di logging T11, tentunya apa yang dialami oleh sebagian masyarakat, 9 orang yang mendapatkan perawatan di rumah sakit RSUD maupun Rumah Sakit Permata Madinah. Pertama-tama seperti yang sejalan dengan Dr. Yantang sampaikan, kami mohon maaf apabila apa yang kami kerjakan di proyek kami menimbulkan secara langsung maupun tidak langsung keresahan maupun ketidaknyamanan di masyarakat. Adapun untuk kejadian di logging dianggap ada akibat dari kejadian operasi logging kami di Sumut T11, tentunya kami sangat terbuka untuk dilakukan investigasi secara independen. Namun izinkan kami untuk menyampaikan dari perspektif keilmuan kami, Pak, dan mungkin keilmuan kami juga terbatas di sini. Alhamdulillah sejauh ini sejak SMGP berdiri kami telah melakukan 250 kali pekerjaan logging sejenis dengan yang kami lakukan di tanggal 16 September kemarin di Sumut T11, dan selama ini berlangsung secara aman.
di industri panas bumi. Alhamdulillah saya 20 tahun berkecimpung di industri panas bumi, mengelola berbagai macam lapangan, mulai dari Gunung Salak 377 MW, Derajat 270 MW, Wayang 227 MW, bahkan di Filipina di Makban 500 MW lebih, dan juga di lapangan Tiwi lebih dari 200 MW. Ini sesuatu yang memang sifatnya rutin. Tadi seperti yang disampaikan bahwa memang ini betul kegiatan yang rutin yang memiliki risiko yang sangat rendah terhadap potensi paparan gas H2S. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan logging, kondisi sumur sama sekali tertutup. Tidak ada fluida yang sama sekali yang keluar dari sumur. Jadi sumur kondisi tertutup, kita hanya memasukkan alat ukur melalui wireline, di mana wireline tersebut juga dijepit oleh karet yang sangat kuat sehingga tidak memungkinkan gas ataupun fluida dari dalam sumur untuk keluar dan menimbulkan paparan gas H2S. Memang pada pelaksanaannya seringkali pada saat kita selesai melakukan logging, wireline tersebut, alat tersebut kita cabut. Yang mungkin sama ya pada saat kita masukkan satu sedotan ke dalam botol ini berisi mungkin sirup, begitu kita cabut si sedotan ini, maka bau sirup itu akan tercium di sedotan tadi yang kita cabut. Tapi bukan berarti sirup yang di dalam botol ini akan keluar semuanya dan menimbulkan keresahan atau paparan gas berbahaya. Itu yang kami lakukan, dan kami juga memasang sistem gas H2S alarm, dan tidak ada satupun gas detektor tersebut yang aktif, yang artinya kadar kandungan H2S itu masih di bawah kalaupun ada di bawah 10 ppm. Juga kami bisa tadi terkait dengan pertanyaan dari salah satu wartawan, apakah ada bukti digital, foto maupun video, kami bisa sampaikan, bisa share. Iya, kami punya beberapa video yang diambil pada saat maupun foto yang diambil pada saat kami melakukan pekerjaan logging di sumur T11. Dan juga kalau kita lihat dari posisi warga yang mengalami gangguan kesehatan, itu ada di Banjar Sikola dan di Banjar Tongah dengan jarak 570 sampai dengan 730 meter dari lokasi sumur T11. Jadi cukup jauh. Jadi secara awal investigasi kami atau analisa kami saat ini tidak mengindikasikan adanya korelasi antara yang dialami oleh masyarakat dengan kegiatan kami, logging kami di sumur T11. Namun tentunya SNGP hidup berdampingan, bertetangga dengan baik dengan masyarakat Jaksa Merapi, khususnya masyarakat Sibuk Morojulu. Dengan itikat baik kami menyampaikan bahwa kami siap untuk menanggung keseluruhan biaya perawatan rumah sakit. Memang tadi ada sempat saran ya untuk kita bisa melakukan komunikasi yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saran yang bagus. Pada kesempatan ini saya juga mohon maaf ya, mungkin kami punya keterbatasan dalam hal melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan atau kegiatan yang sudah kami lakukan. Jadi selama ini kegiatan sosialisasi yang kami lakukan kepada masyarakat maupun koordinasi dengan pihak Pemda, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memang terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan masyarakat maupun terhadap paparan gas H2S, seperti kegiatan pengeboran. Pasti kami sosialisasikan. Karena ini menyangkut tidak cuma safety, tapi juga bagaimana alokasi pekerja yang nanti terlibat dalam proses pengeboran dan sebagainya. Yang kedua adalah tentunya pekerjaan uji alir sumur atau protes. Itu selalu kami koordinasikan. Untuk hal-hal yang lain, memang kami mengacu pada best practice yang berlaku di industri. Jadi seperti saya sebutkan tadi, di Sorik Merapi sendiri kami sudah melakukan persis 250 kali logging, dan juga di lapangan lain ya. Pekerjaan ini bukan dinilai sebagai pekerjaan dengan risiko tinggi, sehingga dengan keterbatasan kami dalam melakukan komunikasi, hal ini tidak kami sampaikan secara konsisten kepada masyarakat maupun kepada Pemda. Sekali lagi karena
best practice yang berlaku di industri maupun pengalaman kami dalam melakukan logging ini secara aman, hal itu tidak kami komunikasikan. Itu yang terkait dengan kejadian T11. Namun sekali lagi kami siap untuk bekerja sama dengan pihak manapun independen untuk melakukan investigasi. Kami tidak pernah melakukan penyangkalan bahwa telah terjadi paparan gas H2S maupun gas racun lainnya kepada masyarakat yang mengakibatkan 9 orang warga ini dilarikan ke rumah sakit. Kami belum pernah memberikan statement seperti itu. Yang kami saat ini bisa berikan statement adalah yang kami belum mendapat kesimpulan adalah bagaimana sumber daripada gas H2S tersebut. Karena sejauh ini indikasinya bukan berasal dari pekerjaan logging di sumur T11. Mungkin itu yang kami jawab terkait dengan sumur T11. Kemudian ada beberapa catatan yang sangat baik, positif, dan terima kasih Pak Irawan Daulay. Jadi saya sedikit koreksi Pak, bukan 14 triliun, sejauh ini 10,3 triliun yang sudah terrealisasi, tapi kami akan berkomitmen sampai dengan akhir kalau kami implementasikan atau kami lanjutkan untuk pengembangan unit 4, maka total estimasi kami sampai dengan selesai proyek unit 4 adalah sekitar 14 triliun rupiah. Dan tentunya sebagai investor wajar ya Pak ya kalau kami mengharapkan ada fair return ya, ada keuntungan yang wajar buat kami sebagai investor. Namun bisnis panas bumi ini bukan sesuatu bisnis yang seatraktif di oil and gas. Dengan ini kita bisa hitung-hitungan secara kasar ya dengan investasi yang kami sudah keluarkan sebesar 10,3 triliun rupiah dengan pemasukan dari jualan listrik kami. Ini ada yang kita tutup-tutupi Pak. Dengan penjualan listrik kami jual di harga 8,1 sen per kilowatt hour kepada PLN. Jadi kita bisa hitung dengan produksi kami sekitar 85 sampai dengan 90 megawatt, maka pemasukan kami sekitar 5 juta dolar per bulan. Dan itu kalau kita lihat tingkat pengembaliannya, break even point-nya itu baru dicapai setelah 11 tahun. Kalau kami hanya mengandalkan 2 unit, artinya mulai dari kita beroperasi 2019 sampai dengan nanti 2030 kami beroperasi belum dapat untung. Setelah 2030 baru kami mendapatkan untung. Namun nanti tentunya ekonomik dari proyek kami membaik pada saat kami sudah put unit 3 online. Jadi begitu unit 3 online, insya Allah di akhir September atau di awal Oktober, tentunya tingkat pengembalian akan menjadi lebih cepat dengan proyeksi pemasukan sekitar 7,5 juta dolar, maka break even point akan dicapai setelah 8 tahun. Jadi 2019, kemudian 2027, setelah 2027 baru kami bisa mendapatkan keuntungan dari investasi kami. Sebagai itu gambarannya. Tentunya Pak, memang beberapa hal yang kita lakukan memang bertujuan untuk mengoptimalkan cost kita. Tapi dalam hal cost optimization kita tentunya tidak pernah berupaya untuk men-sacrifice atau mengorbankan daripada safety masyarakat maupun environmental maupun karyawan kami. Betul seperti contohnya kami melakukan pengeboran dengan menggunakan rig yang kami gunakan. Rig yang kami gunakan walaupun rig kami sendiri, tapi tetap harus menjalani proses inspeksi oleh EPTKE sehingga bisa diyakinkan bahwa rig yang kami gunakan itu memenuhi standar industri untuk dipakai pengeboran di panas bumi. Memang ada kejadian blowout pada saat kita melakukan pengeboran di sumur T12, kemudian menabrak sumur yang ada, yaitu sumur T11 dan mengakibatkan blowout. Namun kami sudah men-share hasil investigasi internal tim kami maupun hasil investigasi dari tim EPTKE, di mana memang ada 2 faktor kalau kita lihat secara root cause-nya. Kompetensi dari people yang alhamdulillah sudah kami perbaiki, dan juga yang kedua adalah kesalahan daripada kontraktor kami, karena dalam proses pengeboran itu ada 22 kontraktor atau servis yang mensupport pekerjaan pengeboran, enggak cuma satu. Jadi enggak cuma SNGP aja, tapi ada 22 macam servis.
cementing itu ada Halliburton, kemudian untuk mat lumpurnya itu ada Bakers, kemudian untuk loggingnya itu ada Expo dan sebagainya Pak. Total ada 22. Dan salah satu dari kontraktor yang kami pakai yaitu Halliburton untuk directional drilling, untuk menentukan arah pengeboran, untuk menyetir. Kalau kita mau bawa mobil itu yang nyetirnya itu Halliburton itu ya. Itu memberikan informasi yang tidak akurat terkait dengan koordinat dari mata bor kita sehingga nabrak semua sebelah. Dan tentunya itu sudah kami lakukan perbaikan. EBTKI mengeluarkan 17 rekomendasi dan alhamdulillah sudah kami selesaikan. Dan pada kesempatan minggu lalu atau 2 minggu lalu Pak Terry sudah men-share hasil investigasi daripada EBTKI beserta rekomendasi 17 poinnya beserta laporan dari penyelesaian 17 rekomendasi tadi yang dilakukan oleh pihak SNGP sudah dilaporkan kepada Bapak dan Pak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati. Terkait dengan SDM lokal, iya Pak, kami memprioritaskan untuk pemakaian SDM lokal dan juga peningkatan sumber daya manusia. Nanti Pak Lasset bisa tambahkan juga Pak, kami sudah melakukan juga program beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi di desa sekitar dan juga banyak program-program CSR lainnya yang pada intinya meningkatkan kompetensi dari masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya masyarakat sekitar akan bisa lebih berkontribusi terhadap proyek kami, nggak cuma proyek kami Pak. Jadi SMGP ini adalah salah satu pilot project dari KSORK di Indonesia. Jadi bisa dibilang ini sebagai center of excellence-nya. Ini proyek pertama KSORK masuk ke geothermal itu ada di SMGP. Sehingga harapan kami tumbuh dan juga masyarakat tumbuh sehingga nantinya masyarakat yang ada di sekitar juga enggak hanya bermain di SMGP, enggak hanya bisa berkontribusi terhadap perkembangan panas bumi di Sorik Merapi, tapi juga di daerah-daerah operasi kami yang lain. Kami punya 7 total area yang belum kami eksploitasi, sekarang masih tahap eksplorasi. 2 ada di Aceh, 2 ada di Sumatera Barat, kemudian 1 ada di Sumatera Selatan, 1 ada di Bengkulu, dan 1 ada di Jawa Timur. Terkait dengan satu proyek kami yang ada di Toba, di Samosir, itu sudah kami lepas karena alasan sosial dan potensi sosial dan juga alasan resource yang kurang dari nilai keekonomiannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang saya kurang, Pak Ali Sahid bisa tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya berlindung kepada Allah dari segala kebohongan. Terima kasih Pak Rija atas kesempatannya. Saya langsung menyambung Pak Rija tanpa memberikan awalan lagi. Jadi dari beberapa pertanyaan kami catat ada paling tidak 4 orang yang menanyakan masalah gas, paparan gas atau gas, dan ceritanya sudah panjang, mulai dari sebelum proyek sampai sudah proyek. Ini tadi Bang Binsar juga nanya, datangnya sumbernya dari mana nih? Harus ada kepastian. Setuju Bang. Ini kepastian diperlukan bukan hanya membuat was-was bagi para warga, tapi juga pekerja juga was-was. Terus kemudian Pak Pala, apakah SMGP punya dokumen dan video? Kalau karyawan beratas lokasi ada dokumen, video, bahkan pengukuran fotonya ada, dilengkapi dengan open kamera, lengkap semuanya kalau mau di ini. Dan kan kami belajar dari kasus AI05 sudah naruh pengaman cuaca, punya windrowsnya, tendensi arah aliran udaranya dari mana ke mana. Yang pada waktu itu arah aliran udaranya dari posisi Tenggo ke arah Santun, bukan dari Tenggo ke arah Semanggo. Dulu kami punya semua, belajar dari kasus sebelumnya. Terus kemudian dari GPI, apakah ada gas lain? Mari kita sama-sama lihat catatan. Jadi mohon maaf, saya baru datang di sini sekitar tanggal 1 Juli, baru 1 tahun.
lebih diminta sama Pak Rijal sama Pak Teri untuk gabung. Saya lepasin kerjaan lama karena memang kecintaan terhadap geothermal, 27 tahun di geothermal. Kerjaan saya 18 sampai 20 tahun sebelumnya adalah pengetesan sumur. Kerjaan yang kejadian seperti di T11 itu pernah saya lakukan 160 sampai 150 kali setahun di 4 geothermal yang berbeda tanpa ada single insiden pun, karena memang kondisinya saat ini dan kerjaan rutin tidak berbahaya. Cuman yang menarik, sebelum kejadian 25 Januari, mulai dari KS Orka beroperasi di sini, nggak ada satupun single insiden atau isu mengenai H2S. Tapi setelah kejadian 22 Januari, itu BTKI habis-habisan merevolusi cara kerjanya SMGP. Saya kaget waktu datang pertama kali sebagai manajer operasi, ada alat abatement dipasang di sini. Saya bilang, ini apa-apaan ada alat abatement? Oh, ternyata memang pernah terjadi kasus sehingga kehati-hatiannya luar biasa. Itu menurut saya nggak perlu-perlu banget, tapi saya mengerti kewaswasan masyarakat sama kewaswasan dari perusahaan. Akhirnya pakai abatement harus diikuti, itu suatu yang luar biasa. Itu pertama kali di sejarahnya di geothermal di Indonesia itu pakai abatement. Bapak-bapak, wartawan, semua teman-teman, saudara-saudara saya bisa tanyain, ada nggak geothermal lain di Indonesia yang pakai abatement kecuali di sini. Dan ini kita belajar dari kejadian. Tapi sayangnya setelah kejadian 25 Januari, 16 Mei 2021 saat logging di T, sama kasusnya. Ada di sekitar lokasi ada orang mencium bau terus merasa kena eksposur H2S. Kejadiannya lagi logging juga 8 Februari 2022. Kita lagi flow AE07, dapat laporan katanya puluhan siswa kena H2S dan tereksposur. Kebetulan saya sama Pak Ade Robi pas tanggal itu lagi ada di Sebangor Julu. Kita langsung cek, gurunya juga bingung, ini anak-anak lagi belajar semuanya. Itu akhirnya kasus itu tidak dibawa ke mana-mana dan diselesaikan baik-baik. 6 Maret 2022 kasus AE05 itu ada hospitalized. Awalnya kami sendiri bingung, ini beneran atau main-main, karena